Tersesat malam itu, Kuyen mengguyur jalanan sepi menuju pelosok desa. Rahma, seorang perawat magani dari luar kota, sedang mencari rumah saudaranya yang baru pindah. Device di ponselnya menunjukkan arah yang aneh, dan sebelum ia sempat sadar, mobilnya sudah terlibat di depan sebuah bangunan tua bertuliskan Resudi Pratama Mulia pendaftaran 24 jam. Rahma menjernit, perasaan rumah sakit ini udah tutup sehat. Pandemi dulu, gumamnya, tapi lampu lobi menyala terang, dan dari dalam terlihat bayangan seseorang berdiri di balik meja pendaftaran. Petugas jaga di gym malam membuat Rahma izin memastikan. Ia masuk, disambut udara yang berbau desinfektan basi. Lantai keramik mendilap, tidak kotor, tidak kumuh. Seperti rumah sakit pada umumnya, hanya terlalu sunyi. Di meja depan, duduk seorang wanita muda berpakaian putih. Petugas pendaftaran senyum manis, namun datar. Selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Rahma ragu-ragu, maaf. Saya kira rumah sakit ini sudah tutup. Petugas kami hanya buka untuk yang betul-betul perlu. Ada keluhan, Rahma ragu, tapi kepalanya memandu berdenyut sehat tadi. Ia memutuskan memeriksakan diri, sekalian istirahat sebentar. Petugas, silakan isi formulirnya. Tulis lengkap, ya termasuk yang kedatanganmu. Pemeriksaan seorang di dokter pria datang menjemputnya. Tingginya menyulan, wajahnya tenang tetapi matanya kosong. Namanya Dokter Anton, begitu katanya. Ia memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan bertanya beberapa halaman. Dokter Anton, akhir-akhir ini suka mimpi buruk. Rahma, ya, kok tahu? Dokter Anton, ada suara-suara yang mengganggu. Rahma, iya, kadang saya dengar suara-suara di malam hari. Dokter Anton, kau datang ke tempat yang tepat. Rahma merinding ketika hendak bertanya apa maksudnya. Pintu ruangan tiba-tiba tertutup sendiri. Diagnosa Rahma diminta berbaring, tapi saat menoleh ke meja dokter, ia melihat alat-alat medis yang sudah usang sebagian. Berkarat, lampu di ruangan berkedip. Dokter itu menunduk, lalu berkata pelan. Dokter Anton berbisik. Rahma Nuraini, lahir 1998, meninggal sebentar lagi. Rahma langsung berbangkit. Rahma marah. Apa maksudnya? Saya sehat-sehat saya. Dokter Anton mengangkat berkas pendaftaran Rahma. Di sana, tertulis jam kedatangan 22.39, pendaftaran pasien meninggal. Rahma gemetar, saya tidak mendisi itu. Dokter Anton, tapi kamu menandatangani ya, Rahma. Kami tidak pernah memaksa siapapun ke sini. Lorong di depannya Rahma berlari keluar ruangan. Tapi lorong rumah sakit tak kunjung habis. Tiap belokan kembali ke tempat yang sama. Ia mencoba keluar lewat pintu depan, tapi yang ada hanya lorong di lain, dan lorong di lain yang melewati kamar-kamar dengan pintu terbuka. Di dalamnya, ada pasien-pasien yang tidak bergerak, wajahnya pucat, mata terbuka memandang di langit-langit. Salah satu dari mereka berbisik, pasien sudah terlanjur daftar. Rahma panik, tidak, saya bukan pasien. Saya cuma rasa. Ruang operasi terakhir, dua petugas mendorong gerangan didorong ke arahnya. Di atas ranjang, tertulis Renur A. Pukul 23.00 waktu di dinding menunjukkan 22.59. Rahma berlari, menangis, berteriak minta tolong. Tapi semua wajah di rumah sakit hanya menatapnya tanpa emosi. Dokter Anton muncul di ujung lorong, tersenyum. Dokter Anton, waktu kunjungan sudah habis. Rahma, rumah sakit ini hanya buka untuk satu jenis pasien. Lampu menyala terang di ruangan berubah. Rahma kini terbaring di meja operasi. Di sekelilingnya, bayangan para dokter dan suster tanpa wajah. Pagi yang ditenang di esok paginya, penduduk desa menengahkan mobil Rahma di depan bangunan kosong bekas rumah sakit tua. Tak ada listrik, tak ada lampu, tak ada ya kaki. Pintu rumah sakit terkunci dengan rantai berkarat. Tapi di dalam mobil, di kursi penumpang, ada formulir pendaftaran rumah sakit lengkap dengan tanda tangan Rahma dan tulisan tangan kecil di pojok bawah. Terima kasih telah mempercayai Resudi Pratama Mulia, semoga perjalananmu tenang.